Praktikum daya hantaran listrik pada larutan. Dari praktikum tersebut bertujuan untuk sebagai berikut. Berikut pengertian landasan teori dalam praktikum tersebut. 1. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu Elektrolit kuat dan elektrolit lemah. 2. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Ini karena zat terlarut tidak mengalami ionisasi dan pelarut, melainkan tetap dalam bentuk molekul netral. Contoh, gula, etanol, urea. Sifat larutan yaitu sebagai berikut. Tidak dapat menghantarkan arus listrik, memiliki derajat ionisasi A sama dengan 0, tidak ionisasi. Contoh larutan non-elektrolit adalah CONH2 dua kali, yaitu urea. Alat dan bahan yang akan kita uji. 1. Baterai. 2. Kabel, lampu, elektroda plus, elektroda min, larutan, gelas kimia. Alat dan bahan yang kita butuhkan. Alat, kabel, penjepit buaya, baterai, lampu plus fitting lampu, paku. Bahan, larutan garam, larutan gula, larutan wipol, air sumur, HCl, CH3, COOH, NaOH, NaCl, H2SO4. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Hubungkan alat uji ke sumber listrik. 3. Celupkan elektroda ke dalam salah satu larutan yang akan diuji. 4. Amati nyala lampu dan gelembung yang muncul di sekitar elektroda. 5. Catat hasil pengamatan pada tabel. 6. Bersihkan elektroda sebelum mencelupkan ke larutan berikutnya. 7. Ulangi langkah 3-6 untuk semua larutan yang diuji. 8. Kelompok larutan berdasarkan sifatnya elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Berikut adalah pengelompokan jenis larutan elektrolit. Dan ini pengelompokan jenis senyawa dan ion dalam larutan. Setelah kita melakukan praktikum tersebut, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan praktikum yang dilakukan, lampu menyala ketika elektroda dicelupkan ke dalam suatu larutan menunjukkan bahwa larutan termasuk larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, berdasarkan praktikum yang dilakukan, lampu tidak menyala ketika elektroda dicelupkan ke dalam suatu larutan menunjukkan bahwa larutan termasuk larutan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, adakah hubungan antara kemampuan terionisasi atau terdisosiasi larutan dengan sifat hantaran listriknya? Jelaskan. Ada. Larutan yang dapat terionisasi atau terdisosiasi menghasilkan ion-ion bebas di dalam larutan. Ion-ion ini berfungsi sebagai pembawa muatan listrik, sehingga semakin banyak ion yang terbentuk, semakin besar kemampuan larutan dalam menghantarkan listrik. Yang ketiga, adakah hubungan antara kemampuan terionisasi atau terdisosiasi larutan dengan sifat hantaran listriknya? Jelaskan. Ada. Larutan yang dapat terionisasi atau terdisosiasi menghasilkan ion-ion bebas di dalam larutan. Ion-ion ini berfungsi sebagai pembawa muatan listrik, sehingga semakin banyak ion yang terbentuk, semakin besar kemampuan larutan dalam menghantarkan listrik. Yang keempat, adakah hubungan antara jenis ikatan senyawa dengan kemampuan daya hantar listriknya? Jelaskan. Ada. Senyawa ionik yang larut dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar umumnya tidak terionisasi dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kesimpulan yang kita dapatkan setelah kita melakukan praktikum tersebut adalah sebagai berikut.